Hello sob, oke sob semuanya. Tentunya kalian masih balik lagi bersama gua Nunu dalam konten serunya sepak bola nasional. Oke, sorry banget kemarin gua 3 hari kurang lebih absen buat nggak ngupload konten untuk kalian semuanya sob. Dikarenakan gua ada urusan penting mengenai rumah sakit. Urusan rumah sakit yang menyita waktu, menguras tenaga juga 3 hari berturut-turut, Selasa, Rabu, dan Kamis. Ya kalau pakai BPJS kan bisa ngurus rumah sakit tuh urusannya banyak mondar mandir, terus memakan waktu juga, bisa setengah hari lebih urusannya. Jadi udah capek duluan, udah pengen istirahat aja. Tapi kali ini gua hadir lagi untuk kalian semua. Oke, selamat datang kembali, lagi-lagi gue ulangin di konten serunya sepak bola nasional. Oke, Indonesia. Di konten serunya sepak bola nasional Indonesia kali ini Nunui mau bilang kinerja Sintayong nampaknya akan dikoreksi setelah kekalahan lawan Cina. Menurut gua ini momen yang nggak pas, kurang tepat ya, karena bukan karena STY melakukan kesalahan sekali aja langsung ada tindakan, langsung ada keputusan gitu kan. Kemana aja ketika termasuk kita bisa menahan Arab imbang, terus menahan Australia imbang, itu kan merupakan poin plus juga. Lagi pula dari awal sebelum dimulainya kualifikasi Piala Dunia round 3 ini, sambil ngopi sob, gue juga udah berstatement kalau peluang kita lolos untuk peringkat 1 dan 2 lolos langsung itu hanyalah bonus dan tidak masuk akal. Masuk akalnya kemungkinan besar kita bisa lolos ke round 4, 3 atau 4, terus 3-4, dan kalaupun nggak lolos tidak jadi persoalan besar, karena ini merupakan masih pembelajaran untuk sepak bola Indonesia, pembenahan. Lagi pula kan berkumpulnya pemain-pemain bagus kayak Mesilgers gitu kan, itu baru-baru ini aja gitu, dan bukan hanya kesalahan sekali, tetapi langsung ada tindakan apa ya, tindakan fatal lah gitu ya. Pemberhentian Sintayong, menurut gua Sintayong akan tetap megang timnas Indonesia, megang King Indonesia sampai round 3 ini selesai. Habis itu kalau ada evaluasi ya ada evaluasi, cuman kalau misalkan ada evaluasi nanti ke depannya gimana, gua harap sih Sintayong masih akan diberi kesempatan, karena dia memberikan apa ya, memberikan jalur-jalur peningkatan, jalur-jalur kenaikan, jalur-jalur perkembangan untuk sepak bola Indonesia ini. Jangan dilihat kita datang banyak banget pemain-pemain keturunan, tetapi pemain ya yang datang juga pemain keturunan kita yang tier 2, tier 3 top ini kan ya rata-rata di pemain bertahan gitu ya. Harus banyak yang dibenahi, harus banyak yang difikirkan, harus banyak yang dilakukan. Tetapi kalau untuk Sintayong gue rasa juga masih oke lah bertahan di King sebagai juru taktik King Indonesia saat ini. Oke, di poin yang kedua yaitu adalah AFC memanggil wasit yang memimpin pertandingan Bahrain versus Indonesia. Katanya mau diselidikin, katanya mau ditindaklanjutin. Kita beranggapan kalau semoga ini AFC tidak tahu menau masalah perkara hal wasit ini sama sekali. Oke, baik itu pokoknya dia cuman hanya ditunjuk untuk memimpin pertandingan Bahrain versus Indonesia, dan masalah kepemimpinannya gua harap tidak ada, AFC tidak bisa tidak menentukan kalau wasit ini mesti membela Bahrain. Gua harap AFC itu tetap netral dan tetap menyelidiki apakah ada faktor
pengaruh dari tuan rumah Bahrain, entah itu suap, entah itu sogokan, entah itu apapun, tetapi dengan apa ya, dengan tindakan seperti ini sih, gue harap AFC bukan mau cuci tangan aja, AFC benar-benar menyoroti, dan kabarnya sih wasit ini akan mau diberi apa ya, diberi sanksi yang lumayan berat, tidak aktif selama beberapa tahun, setahun 2 tahun, tetapi ya kita lihat aja, semoga tindakan ini benar-benar bisa diberi hukuman yang layak oleh AFC, walaupun tidak akan berpengaruh juga buat penilaian poin King Indonesia, yaitu berakhir dengan seri lawan Bahrain 1-1. Terus ada kabar gembira juga buat kalian semua sob, kalau laga Indonesia lawan Bahrain nanti tetap akan digelar di kandang Indonesia, di kemungkinan besar di Gelora Bung Karno. Dan statement itu sudah dikeluarkan oleh FIFA melalui utusan Kemenpora yang menyampaikannya. Gue dengernya waktu itu pertamanya lewat Pak Kemenpora, Pak Dito. Itu merupakan ya langkah yang bagus, langkah yang benar. Ya, Bahrain ibaratnya punya AFC, ya kita juga punya FIFA gitu. Itu hanya kutipan aja gitu kan. Emang udah normalnya aja kita tandang ke Bahrain, ya Bahrain juga tandang ke kandang kita. Urusan nanti ada kekerasan, gua rasa sih enggak, tetapi kalau masalah yang bikin pemain Bahrain kena mental sih kemungkinan iya gitu kan, bisa jadi gitu kan. Kita bakal bisa meneror Bahrain di Gelora Bung Karno, di kandang-kandang atau di kandang-kandang Indonesia lainnya, ya sesuai apa yang diperlakukan kepada timnas kita aja duluan gitu kan sob. Terus di berita yang terakhir ini, menurut persepsi gue, menurut pure pendapat gue, kalau gue pengen Elkan Bagot berbaikan dengan pelatih kita Sintayong. Kita butuh Elkan Bagot, terutama saat kemarin Justin Hapner misalkan cedera ataupun tidak, Sintayong tidak memasang trio Mesilgar, terus Jai Ijes dan Rizky Ridho, entah nanti ada siapa pemain yang Copenhagen tuh yang baru bergabung, semoga dia bisa bergabung juga saat nanti kita melawan Jepang. Persyaratannya udah tuntas semua, persyaratannya udah lunas semua gitu kan. Nah, tapi balik lagi, gue pengen Elkan Bagot tuh kembali menjadi starting line up di King Indonesia. Kita tahu kalau misalkan ada Elkan Bagot masuk, ya Ferrari nggak apa-apa lah digeser, misalkan kayak Ferrari nggak dibawa, atau kan udah Jordan Amat nggak dibawa ketika Justin Hapner cedera kemarin. Ada Elkan Bagot tuh defense-nya tuh bagus banget, dan kalau kita punya peluang lewat corner kick, tendangan free kick, Elkan Bagot bisa menjadi opsi persentase yang tinggi untuk mencetak gol, untuk menimbulkan peluang. Ya kita nggak cuma punya Jai Ijes saja, tapi ada Elkan Bagot yang lebih tinggi lagi, yang lebih bisa gampang untuk mengarahkan bola, membelokkan bola. Ya apapun masalahnya sama Sintayong, yang dengar katanya Sintayong marah ketika Elkan Bagot tuh telah dipanggil tetapi tidak memenuhi panggilannya, tidak berangkat pas saat yang Olimpiade Timnas U23 kemarin, yang timnas kita butuh sosok Elkan Bagot, dia tidak datang. Dia lebih mementingkan bermain di klubnya, mementingkan bertahan di klubnya. Ataupun ketika Elkan Bagot ditaruh di bangku cadangan oleh pelatih Sintayong sendiri, itu dia merasa kecewa, dia merasa tidak terima. Apapun itu masalahnya, gue merasa kalau Sintayong minta maaf duluan kepada Elkan Bagot, itu tidak mungkin. Gue rasa susah banget, susah. Tetapi gue mohon Elkan Bagot lah yang
berbesar diri, dia mau menjalin hubungan baik kembali dengan Sintayong sehingga dia bisa memperkuat lagi King Indonesia, karena kita benar-benar bisa dibilang masih butuh lah sosok figur Elkan Bagot ini untuk bola-bola set piece, untuk bola-bola ya tadi yang udah gue bilangin, untuk bola-bola, lagi pula dia defense-nya juga lumayan bagus, perhitungan mengambilnya juga lumayan oke gitu kan. Kita masih butuh Elkan Bagot ya. Gua rasa Elkan Bagot ayolah berbesar diri demi kebaikan timnas Indonesia, demi keberlangsungan hal positif untuk sepak bola King Indo. Ayolah Elkan Bagot ya, berbaikanlah dengan Sintayong, dan kalau masih layak membela dan memakai baju merah putih. Oke, kalau menurut gua kontennya segitu aja. Sampai ketemu lagi di konten-konten Nunui selanjutnya. Jaga kesehatan and see you, bye bye.